Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Safara Izati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana memilih calon pasangan yang baik. Nah, memilih calon pasangan berarti kita memilih seseorang untuk menjadi teman dalam menjalani sisa hidup kita di dunia, dan berarti juga kita memilih seseorang untuk menjadi orang tua dari anak-anak kita kelak. Nah, dalam memilih calon pasangan, setiap orang pasti memiliki daya tarik dan selera yang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki daya tarik dari lahir, contohnya kayak ketampanan atau kecantikan. Ada juga orang yang memiliki daya tarik dari luar, contohnya kayak kekayaan atau jabatan sosial. Ada juga orang yang memiliki daya tarik yang melekat dari dalam diri, contohnya kayak kelemah lembutan, kecerdasan, kesabaran, kejujuran, atau yang biasa kita sebut dengan inner beauty. Nah, setiap selera tiap manusia juga berbeda-beda ya. Ada yang lebih tertarik dengan tampang, ada yang lebih tertarik dengan status sosial, pun juga ada yang lebih tertarik dengan kualitas hati atau inner beauty tadi. Tapi terlepas dari banyaknya selera dan daya tarik yang dimiliki setiap orang, ada beberapa kriteria penting yang harus dimiliki oleh pasangan Anda sebelum Anda memutuskan untuk menikah dengan pasangan Anda. Nah, kita mulai dari kriteria istri dulu nih. Kriteria istri pertama adalah agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menekankan untuk mencari istri yang tahu agama supaya dia tahu kewajiban sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Nah, biasanya nih wanita yang memiliki agama atau paham agama, dia lebih mengerti atau lebih paham apa saja yang menjadi hak dan kewajiban istri terhadap suami. Jadi wanita yang memiliki agama atau paham agama ini lebih menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban istri terhadap suami gitu. Pun juga wanita yang memiliki agama atau paham agama ini biasanya dia itu akan berusaha sebaik mungkin gimana caranya jadi istri yang solehah untuk suami, dan dia akan juga berusaha untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya kelak gitu. Yang kedua adalah nasab. Wanita yang berasal dari keturunan yang baik akan menghasilkan kerukunan dalam keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menikahi wanita yang cantik tapi dari keturunan yang tidak baik. Nah, dari faktor keturunan atau nasab ini, seseorang dapat diketahui potensi dan kepribadiannya. Nah, kalau katanya orang Jawa nih, bibit, bebet, dan bobot. Dari ketiganya ini, diyakini merupakan dasar dari rumah tangga yang sakinah. Karena jika terjamin bibit, bebet, dan bobotnya, dipercaya akan menghasilkan keturunan atau generasi yang memiliki sumber daya manusia yang unggul gitu. Jadi karena terjaminnya bibit, bebet, dan bobot tadi, keluarga ini akan diyakini memiliki keturunan atau generasi yang memiliki sumber daya manusia yang unggul. Yang terakhir adalah kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan ibu akan sangat berpengaruh terhadap bayi dan juga alat reproduksi. Nah, kesehatan jasmani dan rohani di sini merupakan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh ya. Nggak semata-mata dia cuma bebas dari penyakit atau kecacatan dengan sistem atau fungsi reproduksinya doang. Karena wanita yang sehat jasmani dan rohani ini akan menjamin kesehatan dirinya sendiri saat dia lagi dalam masa reproduksi atau saat dia lagi mengandung gitu, sampai akhirnya dia melahirkan seorang bayi atau keturunan yang sehat dan berkualitas gitu. Nah, wanita yang sehat jasmani dan rohani ini juga akan mengurangi tingkat kematian ibu dan anak saat melahirkan nanti gitu. Sekarang pindah ke kriteria suami. Pertama ada agama dan akhlak. Modal utama dalam memilih calon pasangan bukan kekayaan dan ketampanan saja, namun akhlak dan agama. Nah, untuk mengawali keluarga yang sakinah, tahap awalnya adalah kita pasti berdoa ya sama Allah agar semoga pasangan atau suami yang kita dapat kelak adalah seorang yang baik agama dan akhlaknya gitu. Karena kalau kita lihat secara vertikal nih, orang laki-laki atau pria memiliki agama atau paham agama ini dia mengamini adanya Allah. Dia dia mengamini bahwa mengimani bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha adil, bahwa Allah itu maha bijaksana. Kalau dilihat secara horizontal atau secara substansional ya, laki-laki yang memiliki agama atau paham agama ini
dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana menjadikan dirinya kemanfaatan bagi makhluk lain. Nah, dari pemahaman inilah seorang pria yang memiliki agama atau paham agama ini akan berusaha bagaimana harusnya menjadi suami yang baik untuk istri, dan dia juga akan berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami terhadap anak dan istrinya kelak gitu. Nah, pria yang memiliki agama atau paham agama ini secara nggak langsung cerminan dari seseorang pria yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang kedua adalah sehat rohani dan jasmani. Calon suami yang dipilih dipastikan tidak mempunyai penyakit, mudah stres, depresi, gila, dan juga penyakit impoten. Sehat secara rohani di sini diartikan sebagai keadaan jiwa dan pikiran yang bebas dari penyakit hati, tingkah buruk atau penyakit tercela. Simpelnya nih, dia bebas dari gangguan jiwa. Jadi buat para ladies, buat para cewek-cewek nih, sebelum kalian memutuskan untuk menikah dengan seorang pria, pastiin dulu pria ini gak punya gangguan jiwa ya. Kemudian sehat secara jasmani. Nah, di sini dapat diartikan terhindar dari berbagai penyakit fisik. Jadi segala organ tubuhnya berfungsi dengan baik sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Nah, satu lagi pastiin calon pasangan Anda ini tidak memiliki kelainan disfungsi seksual atau yang biasa kita sebut dengan impoten ya. Karena impoten ini akan berpengaruh pada keturunan, apalagi buat cewek-cewek atau wanita-wanita yang setelah menikah dia pengen langsung punya anak. Jadi pastiin dulu calon pasangan Anda ini nggak impoten. Kemudian yang terakhir adalah bertanggung jawab. Suami berkewajiban menafkahi keluarga dan semua keperluan istri dan juga keperluan pendidikan anak. Nah, pria sejati adalah pria yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Dari sifat tanggung jawab seorang pria ini, maka akan menjamin keadaan anak dan istrinya ini selalu aman dan nyaman gitu. Karena anak dan istrinya ini merasa bahwa memiliki sosok figur ayah atau suami yang bisa diandalkan gitu. Makanya dia akan selalu merasa aman dan nyaman. Kemudian suami yang bertanggung jawab ini biasanya akan siap siaga dalam keadaan apapun. Mau lagi susah, mau lagi senang, dia pasti siap siaga untuk menjalani kehidupan bersama anak dan istrinya gitu. Nah, secara gak langsung juga suami yang bertanggung jawab ini merupakan seseorang yang memiliki pemahaman yang dewasa gitu. Terus dan juga suami yang bertanggung jawab ini biasanya lebih memahami arti komitmen dalam sebuah rumah tangga gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sailatul Rizkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sailatul Rizkia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sebelumnya. Materi yang akan saya bahas yaitu pentingnya mengenali calon pasangan. Pentingnya mengenali calon pasangan adalah supaya masing-masing bisa mengetahui, memahami, dan juga bisa beradaptasi dengan kepribadian yang berbeda. Nah, karena akad nikah merupakan kontrak seumur hidup antara dua insan yang akan menjalani kehidupan bersama-sama, melewati suka maupun duka secara bersama-sama. Nah, jika tidak ada kesamaan, maka kebersamaan dalam jangka waktu yang lama itu akan menimbulkan kebosanan. Oleh karena itu, sebelum akad nikah itu dilakukan, calon suami ataupun calon istri harus benar-benar matang dengan pilihannya. Dalam bukunya Profesor Mufidah dijelaskan ketika memilih calon pasangan, perasaan cocok di sini lebih sering dibenarkan daripada pertimbangan ilmiah, meskipun sebelumnya dia belum mengetahui secara detail bagaimana orang itu, bagaimana kepribadiannya, bagaimana latar belakangnya, yang mana biasanya faktor perasaan sreg itu lebih sering menjadi faktor yang dominan dalam menentukan pilihan. Secara umum, menurut Ahmad Mubarok, ada 4 pertimbangan secara sosial yang selalu diperhatikan ketika akan memilih calon pasangan, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Yang pertama, harta. Faktor harta juga tidak ada salahnya jika dipertimbangkan, tapi yang ideal bukan sekedar menimbang berapa banyak harta dan berapa banyak jumlah materi yang dimiliki orang tersebut, tetapi faktor
faktor dari mana materi itu didapatkan dan kemana materi itu dibelanjakan juga tidak kalah penting untuk dijadikan bahan pertimbangan. Yang kedua yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan ini mesti sangat diperhitungkan karena di sini ada pewarisan dari orang tua kepada anaknya. Yang ketiga yaitu faktor fisik berupa kecantikan atau ketampanan, juga tidak salah untuk diperhatikan karena manusia lebih senang kepada sesuatu yang lebih indah, lebih cantik, dan bahkan lebih menarik. Yang terakhir adalah faktor agama yang secara substantif dimiliki oleh setiap individu. Nah, faktor agama di sini juga tidak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan dan diperhatikan ketika akan memilih calon pasangan. Bukan hanya sekedar status agama, namun tidak pernah dijalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, peringatan terakhir dari beliau Ahmad Mubarok adalah sungguh barang siapa memilih calon pasangan semata-mata karena harta, karena kecantikan atau ketampanannya, atau bahkan karena keturunan darah biru atau orang-orang terhormat, maka nantikan ketika faktor-faktor keunggulan tersebut bisa jadi akan membawa kepada sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, dengan demikian, mengenali karakteristik calon pasangan sangat diperlukan agar seseorang tidak seperti membeli kucing dalam karung. Nah, setelah keputusan itu dibulatkan, setelah pilihan itu ditentukan, maka langkah terakhir sekaligus langkah awal menuju keluarga yaitu adalah perkawinan atau akad nikah. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yakni tentang hakikat kepribadian. Namun sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kemudian, bagaimana cara kita mengenali kepribadian? Kita harus memahami dan mengerti kebiasaan serta perilaku setiap hari dengan hal-hal yang disenangi atau perilaku yang tidak disenangi. Di sini ada sebuah temperamen, yaitu merupakan corak reaksi seseorang terhadap berbagai rangsangan yang berasal dari lingkungan dan dari dalam dirinya sendiri. Hippocrates mengemukakan 4 ragam manusia yang didasarkan atas cepat lambatnya dan kuat lemahnya pola reaksi emosional seseorang. Yang pertama yakni adalah sanguinis, yang kedua melankolis, yang ketiga choleris, dan phlegmatis. Oke, kita akan membahas satu persatu, kita akan mengupas satu persatu dari 4 ragam temperamen tersebut. Yang pertama yakni adalah ciri-ciri kepribadian sanguinis. Oke, ciri-ciri yang pertama yakni adalah mereka suka bersenang-senang, ceria, menarik banyak orang karena tampaknya selalu bergembira, banyak bicara, membuat cerita lebih dramatis, penuh humor, punya cara yang menawan, sering mengulang pernyataan yang sudah disampaikan, mengulang kata bahwa dirinya tidak bohong. Lanjut, kreatif, optimis, mencari perhatian, kasih sayang, dukungan, ingin dihargai, dan penerimaan orang di sekelilingnya. Suara keras, suka menjadi perhatian, suka memotivasi orang lain, bisa bersahabat dengan siapa saja. Tapi ada suatu catatan yang harus diketahui untuk orang sanguinis, yakni adalah mereka sulit dikendalikan. Mereka sangat emosional, hipertensif tentang kata-kata orang yang dilontarkan orang terhadap dirinya, tukang ngomong, sok akrab dengan semua orang. Lanjut, kita beralih kepada ciri-ciri kepribadian melankolis. Yang di sini yang pertama adalah pemikir, mendalam, introspektif, serius, perfeksionis, sulit menerima kesalahan orang lain, suka mengoreksi kesalahan. Kepribadian sanguinis yang berlebihan, perasaan terangsang, berkecil hati, depresi atas dosa-dosa orang lain, butuh dukungan dari orang lain, berpikir sebelum berbicara, menulis
dan bertindak dan butuh ketenangan untuk melakukannya. Mereka bisa dipercaya dalam mengerjakan tugas. Dengan perfeksionismenya, mereka bisa menjadi kritis atau malah pesimis. Lanjut kepada ciri-ciri kepribadian koleris. Yang pertama, merasa dirinya benar, memaksakan kehendak, semakin ditentang semakin kuat melawan, tidak suka terlalu banyak bicara, tidak suka buang-buang waktu, pemimpin yang dinamis, butuh kesetiaan dan penghargaan dari orang lain atas prestasinya, karena tekadnya bisa menjadi gila kerja. Catatan untuk ciri-ciri orang koleris ini, yakni yang pertama penentang, keras kepala, tidak peka perasaan orang lain, memaksakan kehendak. Kemudian kita lanjut ke kepribadian pragmatis. Ciri-ciri orang berkepribadian pragmatis ini yang pertama adalah santai, hidupnya selalu santai, diplomatis, prinsip urusan sepele tidak perlu dibesar-besarkan, tidak suka risiko, tidak suka tantangan, tidak suka kejutan, butuh waktu untuk beradaptasi, dapat bekerja baik meskipun di bawah tekanan, kurang disiplin, suka menunda waktu, meskipun suka bergaul, mereka juga tidak suka menarik diri, tidak suka berbicara, dapat menyampaikan hal yang tepat di saat yang tepat, suka menciptakan keamanan, kedamaian pasangan dan anak, suka menolong bagi yang butuhkan, menyenangkan orang lain. Dan di sini dari keempat ciri-ciri kepribadian itu, mereka memiliki tujuan pernikahan yang berbeda. Untuk yang sanguinis, mereka menjadikan pernikahan itu kehidupan spontan dan menyenangkan. Selain itu, melankolis itu menjadikan kehidupan serius dan teratur. Koleris penting untuk mencapai sesuatu dan mengendalikan kehidupan. Pragmatis menjadikan kehidupan tenang dan damai. Untuk masalah keuangan, sanguinis ini membelanjakan untuk sesuatu yang menyenangkan, lebih suka sekarang daripada menabung dulu. Untuk yang melankolis itu meneliti dan menyelidiki terlebih dahulu. Koleris mengadakan transaksi yang terbaik untuk mengendalikan keuangan. Pragmatis berharap ada yang mengurus anggarannya. Untuk masalah sosial, yang sanguinis ini acara yang gembira atau menyenangkan. Jadi untuk yang sanguinis mereka lebih suka have fun. Untuk yang koleris, acara gembira yang terencana, yang penting dia yang memimpin. Untuk melankoli atau pragmatis, mereka suka ketenangan dan kesendirian dan suka kegiatan yang tidak banyak makan energi. Dan yang unik ini adalah masalah makanan. Untuk yang sanguinis ini makanan yang menyenangkan dan lezat. Untuk melankolis merencanakan menu dan benar-benar bermutu, tidak banyak makan kecuali sedang depresi. Koleris makanan cepat saji, makan hanya untuk bertahan atau takut kegemukan. Pragmatis itu mudah dijangkau apa adanya dan juga malas kerja. Untuk masalah kerja, sanguinis itu memandang kerja adalah jahat, mau bekerja jika ada imbalannya. Melankolis kerja detail menurut pemikiran dan konsentrasi. Koleris tipe mudah menjadi gila kerja, suka kerjaan yang menantang. Pragmatis cenderung menunda pekerjaan, termotivasi karena orang lain. Ya teman-teman, jadi sekarang ini saya akan menjelaskan tentang faktor penentu kepribadian. Sebelum saya menjelaskan tentang faktor-faktor penentu kepribadian, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Jadi kepribadian ini didefinisikan sebagai pengorganisasian yang dinamis dalam individu manusia. Dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan
wataknya yang khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Pada dasarnya, faktor penentu kepribadian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini adalah salah satu faktor utama penentu sebuah kepribadian manusia karena adanya gen dari ayah dan ibu yang merupakan salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kepribadiannya. Faktor keturunan ini biasanya membentuk kepribadiannya dari sisi fisik seperti tinggi badan, berat badan, bentuk otot, dan yang lain-lainnya. Dan juga faktor keturunan ini juga membentuk dari sisi psikologisnya seperti sifat atau kepribadian orang tua yang menurun kepada anaknya, baik itu secara substansial maupun tidak. Faktor penentu kepribadian yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini juga memberikan dukungan yang sangat besar untuk pembentukan pribadi seseorang. Karena faktor lingkungan ini mempunyai beberapa norma dan aturan yang secara tidak langsung menanamkan kepada diri seseorang atau diri individu-individu yang ada di lingkungan tersebut. Nah, faktor lingkungan ini mencakup keluarga, tempat tinggal, tempat belajar, budaya, dan juga teman. Apabila individu tersebut berada pada lingkungan yang baik, yang bagus, yang ramah, yang nyaman, maka orang tersebut juga akan dapat menyerupai lingkungan tersebut. Dan apabila individu tersebut hidup di dalam lingkungan yang buruk, maka tidak dapat dipungkiri juga orang tersebut akan berkepribadian yang buruk. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor penentu kepribadian yang utama. Dan sekarang saya akan menambahkan satu faktor penentu kepribadian, yaitu faktor kondisi situasional. Nah, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Karena pada dasarnya seseorang ini mempunyai kepribadian yang stabil, tetapi apabila dia dalam kondisi atau situasi-situasi tertentu, maka dia akan dapat merubah kepribadiannya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.